حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semua senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Amin tercinta ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita saat ini senantiasa terus Allah istiqomahkan sampai hari kematian kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul ujmahnya kepada umat-umatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdirinya Al-Fakir di mimbar khatib ini sebagai khatib wajib berwasiat kepada pribadi khatib dan umumnya kepada sidang Jumat semuanya. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena dengan menjadi orang-orang yang bertakwalah, maka hidup kita akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya kalau manusia hidup di dunia ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka pasti celaka hidupnya. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan, kalau manusia hidup di dunia ini tidak bisa mengerem, tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, maka pasti hidupnya akan sengsara, hidupnya akan celaka, hidupnya akan belangsa, bahkan bisa dijadikan budak nafsu selama hidupnya. Karena musuh nyata seorang manusia hidup di dunia ini adalah hawa nafsunya sendiri, bukan yang lainnya. Walaupun benar setan itu merupakan musuh yang nyata,
Tetapi setan itu menggoda manusia lewat nafsu manusia itu sendiri. Agar apa? Agar manusia terlena dengan hawa nafsunya. Karena hakikat nafsu manusia itu arahnya dalam kejahatan, arahnya dalam kemaksiatan. Maka kita hidup di dunia ini harus senantiasa bisa mengerem, bisa mengontrol, bisa menjaga hawa nafsu kita. Karena manusia itu ada berbagai macam nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu syahwat, ada nafsu makan, dan lain sebagainya. Anggota tubuh kita akan berfungsi dengan normal, dengan sempurna, sesuai yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bisa menjaga hawa nafsunya. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga hawa nafsu kita, maka pasti diri kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita, diri kita tidak bisa mengendalikan hati kita, jasmani kita, rohani kita. Contohnya apa? Contoh, kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu hati kita, maka yang akan timbul adalah penyakit hati. Yang ada nanti adalah sombong, yang ada nanti adalah iri, dengki, yang ada nanti adalah namimah, suka adu domba. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu mulut kita, maka mulut kita nanti yang digunakan adalah untuk gibahin orang, ngomongin orang, adu domba, mitnah orang, lihat temannya, lihat saudaranya, aibnya sedikit saja, kesalahan sedikit aja, diomongin, ngerasain. Itu kalau kita tidak bisa menjaga hawa nafsu kita. Tetapi kalau kita bisa menjaga nafsu kita, berarti kita bisa menjaga fungsi dari anggota tubuh kita. Contoh seperti mulut. Mulut tujuannya untuk menggunakan omongan-omongan yang baik. Mulut Allah ciptakan tujuannya untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakan untuk saling menasehati satu sama lain. Contoh lagi, manusia semuanya punya nafsu syahwat, punya nafsu keinginan. Manusia kalau bisa menjaga, mengontrol hawa nafsunya, maka dia bisa mengendalikannya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau dia tidak bisa mengontrol nafsu syahwatnya, mohon maaf, akhirnya dia zina, akhirnya dia pacaran, akhirnya dia minum minuman air keras, akhirnya dia bermaksiat. Itu kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makan halal, boleh kita makan, karena itu pokok. Kalau kita tidak makan, meninggal. Tetapi kalau kita tidak bisa mengerem nafsu makan kita, itu akan menjadi penyakit. Apa penyakitnya? Jadi penyakit rakus, jadi penyakit pelit, jadi penyakit pelit, culamit, dan lain sebagainya. Makanya penting sekali kita semua menjaga hawa nafsu kita, menjaga, mengkontrol hawa nafsu kita. Maka beruntung kita menjadi orang Islam, karena benar-benar sudah diatur oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sudah diatur oleh kitab suci kita Al-Quranul Karim, sudah diatur oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Agar apa? Agar diri kita tidak terjerumus dalam hawa nafsu kita. Maka solusi agar kita senantiasa terus bisa menjaga hawa nafsu kita, bisa mengontrol hawa nafsu kita, yuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita tetap bisa berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami tetap berada di jalan yang lurus. Itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta tolong, berdoa kepada Allah agar diri kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Terjadinya pertengkaran di antara tetangga kita, di antara masyarakat kita. Karena apa? Karena jelas itu mengutamakan nafsunya, mengutamakan egonya. Maka penting bagi kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena jelas musuh utama manusia itu adalah nafsunya, bukan setan. Iya benar, setan memang musuh nyata kita,
akan tetapi setan itu menggoda kita agar diri kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mengendalikan hawa nafsunya. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka yakinilah hidup kita akan selamat. Nafsu kita gunakan untuk ibadah, nafsu kita gunakan untuk beramal. Itu lebih utama dan itu yang memang diharapkan oleh Allah dan Nabi kita dan tentunya oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Semoga kita semua bisa menjaga hawa nafsu kita dan kita selamat, bisa berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayyatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar. Aqimis shalah.